This is Stay Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Stepa, kembali lagi ke Step Podcast, Stepa Podcast. Jadi sebelum kita masuk ke podcast kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Makaila Fiona Putri Ramadhani. Jabatan saya ialah Sekretaris 1 dari OSIS Atletita Abdi Paya Masa Bakti 2024-2025. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu baru nih. Kalian tahu nggak siapa bintang tamunya? Harusnya sih tahu ya, karena kemarin kita sudah memberikan bocoran kepada kalian di Instagram. Jadi let's just say hello to Bulia. Halo Bulia. Halo. Jadi Bulia, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau kamu, Kai? Alhamdulillah juga sehat, Bu. Jadi Bu, sebelum kita ngobrol ya Bu ya, Bulia silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Lianur Rahmadani. Kalau di SMP 4 biasanya dipanggil Bulia. Dan semuanya pasti juga sudah tahu kalau di SMP 4 saya mengajar mata pelajaran IPA. Oke Bu, jadi kita sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan ya Bu untuk hari ini. Sebelum itu saya izin bertanya Bu, kan Bulia ini mapel guru IPA ya. Saya juga dengar Ibu itu juga wali kelas ya Bu. Wali kelas berapa? Saya wali kelas dari kelas 8B. Oh, nah Bu, pertanyaannya nih, bagaimana sih Bu perjalanan Bulia menjadi guru? Tantangannya itu banyak apa enggak? Kira-kira? Oke, pertanyaannya perjalanan menjadi guru dan tantangannya. Iya. Pertama-tama, ini boleh cerita sebentar ya? Boleh. Perjalanan dari menjadi guru itu saya diawali dari kuliah. Sebenarnya background saya S1 itu lulus tahun 2021, mapelnya sebenarnya biologi. Lalu lanjut lagi kuliah profesi 1 tahun, mata pelajarannya juga biologi. Kemudian mendapatkan formasi di SMP 4, mengajar mata pelajaran IPA. Tuh, itu untuk background perjalanannya ya. Kemudian selanjutnya tadi tantangan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang tantangan saat mengajar, Kai, itu banyak banget yang kita hadapi di lapangan. Tapi mungkin saya bisa mengambil salah satu tantangan aja yang paling banyak saya jumpai ya. Terhubung dengan mata pelajaran saya IPA, dimana kalau IPA SMP itu kan ada biologi, fisika, dan kimia. Tantangannya itu lebih kalau saya ngajar di mapel yang subjeknya itu basicnya di fisika. Oh, jadi hitung-hitungan. Iya, tahu kan ya gimana? Iya. Kalau anak-anak itu sudah dihadapkan pada fisika harus menghafal rumus, harus menghitung angka-angka. Tantangannya di situ. Lebih lagi selebihnya itu biasanya kalau di majornya biologi, bidangnya biologi itu kan mesti gini, kalau tanaman, Bu, ini kenapa sih semua tanaman, semua makhluk hidup itu ada nama ilmiahnya, mana nama ilmiahnya susah-susah kan kita nggak hafal, Bu, gitu. Lebih ke bagaimana memberi pemahaman ke siswa kalau sebenarnya semuanya itu nggak harus dihafal, itu sebenarnya ada kayak pattern atau polanya gitu dalam nama ilmiah gitu sih sebenarnya tantangannya. Oh, jadi begitu ya Bu. Emang sih kalau misalnya pas pelajaran fisika ya, kan Ibu juga mengajar ya. Saya juga sering kebingungan Bu awal-awal, tapi setelah Bulia jelasin lagi saya jadi paham gitu. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi Bulia ini kalau boleh tahu sudah mengajar di SMP 4 berapa lama ya Bu? Oke, sebenarnya saya kalau mengajar di SMP 4 itu lumayan baru. Saya ingat banget masuk ke SMP 4 sini tanggal 1 Mei tahun 2024. Jadi kalau dihitung-hitung juga belum ada 1 tahun. Oh, berarti baru ya Bu? Iya, baru banget. Nah, sekarang kan lagi puasa nih Bu. Nah, Bulia kan juga termasuk wali kelas. Kan di SMP 4 ini saat puasa Ramadan ini, pondok Ramadan, kan wali kelas juga mendampingi saat ada kegiatan. Nah, baginya Bulia itu kalau misalnya mendampingi atau sedang mengajarkan suatu materi kepada anak itu lebih susah saat puasa atau saat pembelajaran biasa sih Bu? Ini jujur ya? Kalau jujur tentu saja jawabannya lebih susah saat mengajar pada saat puasa. Karena itu ya lagi menahan
ya menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, dan juga mengkondisikan siswa yang mungkin energinya lebih sedikit dibanding hari-hari biasa, karena kan mereka nggak makan, nggak minum gitu. Jadi Bu Lia ini kan ngajar 1 hari full ya bisa dibilang. Nah itu kan saat puasa. Bu Lia ada nggak sih tips buat guru-guru lain atau paling anak-anak biar kuat menahan berbagai nafsu saat puasa, kayak misalnya ada yang bikin emosi, kita main parah tapi nggak bisa gitu loh Bu. Ada tipsnya nggak kira-kira? Ada, ini sebenarnya bukan tips tapi pengetahuan aja buat kita semua. Sebenarnya kalau saat kita puasa itu kan yang diregulasi atau diatur itu bukan hanya haus sama lapar, tapi juga tentang pengelolaan emosi ya kayak. Nah, tapi sebelum ke pengelolaan emosi mungkin saya mau beri tips ke semuanya aja biar berguna. Bagaimana biar saat kita puasa itu tentu saja wajarnya orang puasa kan lapar sama haus, tapi kita bisa menahannya dengan persiapan. Dimulai pada saat kita sahur. Pada saat kita sahur itu bisa mengkonsumsi beberapa makanan yang tingkat kekenyangannya itu lama gitu. Jadi tipsnya kita mencari makanan yang mengandung air, mengandung serat, vitamin lengkap. Jadi contoh makanannya yang bisa direkomendasikan untuk saat sahur itu ada sop, ada buah apel dan lain sebagainya, dan juga direkomendasikan untuk mengkonsumsi telur karena telur itu salah satu makanan yang tahan. Jadi kalau kita mengkonsumsi telur itu nggak gampang lapar gitu. Gitu. Telurnya itu bisa dalam berbagai bentuk atau cuma kayak rebus gitu Bu? Sebenarnya yang paling direkomendasikan itu telur rebus ya. Tapi kalau mau dibentuk olahan yang lain seperti telur dadar, telur ceplok itu juga masih aman. Itu untuk makanan yang direkomendasikan. Juga di sini saya juga mungkin mau ngasih tips, ada beberapa makanan yang harusnya dihindari. Boleh tapi dengan kadar yang secukupnya, nanti biar puasanya itu tidak terganggu area pencernaannya kita. Yang pertama, siapa yang suka makanan yang pedasnya over? Seblak, ceker, mercon. Nah, itu sebenarnya wajib dihindari saat kita sahur. Takutnya nanti kita pada saat masa puasa sakit perut, sembelit dan lain sebagainya. Itu nanti malah mengganggu ibadah kita. Jadi bisa didengarkan ya guys tips dari Bu Lia. Nah Bu Lia ini ngerasa nggak sih suasana di SMP 4 ini pas Ramadan itu bagaimana? Apakah lebih sejuk atau bagaimana? Kalau saya merasa vibes-nya atau suasananya Ramadan di Stepa itu sudah sangat terasa sekali vibes Ramadannya. Kan kita juga sudah tahu di Stepa pada saat masa Ramadan ini full kegiatan keagamaan ya. Semuanya menggunakan baju muslim, mulai dari pagi sampai siang full kegiatan yang sangat bermanfaat bertema dengan Ramadan. Ada materi-materinya juga terintegrasi dengan ibadah-ibadah Ramadan dan juga terintegrasi juga ke mapel-mapel sebenarnya gitu. Jadi kalau saya menilai Ramadan di Stepa itu sudah sangat terasa vibes-nya dan kegiatannya sudah sangat full bermanfaat, nggak hanya bagi ke siswanya aja, tapi juga ada kegiatan yang imbas atau efeknya itu ke masyarakat. Seperti bagi takjil, terus kunjungan ke pondok ini, pondok itu gitu. Jadi nggak hanya di dalam sekolah saja. Jadi begitu ya Bu. Nah, ini pondok Ramadan. Bu Lia ini berarti termasuk baru pertama kali ya Bu mengikuti pondok Ramadan di SMP. Iya betul. Perasaannya Bu Lia bagaimana sih Bu? Apakah senang mendapat kayak suasana baru gitu saat di SMP atau bagaimana? Perasaan saya yang pertama itu semangat ya. Jadi kan karena ini tahun pertama saya mengikuti pondok Ramadan di SMP 4. Jadi saya lebih kerasa penasaran gimana sih vibes-nya atau kondisinya Ramadan di SMP 4, baik siswanya, Bapak Ibu guru dan seluruh karyawan serta karyawatinya gitu. Oke Bu, untuk podcast hari ini pertanyaannya cukup dari situ. Terima kasih ya Bu sudah mau mengikuti podcast kita hari ini. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.